Mereka tidak kompromi. Mereka yang sampai mati tetap mentaati firman Tuhan. Mereka yang tidak egois. Mereka menyangkal diri. Dan mereka yang tidak kompromi di dalam kesengsaraan dan penderitaan. Karena engkau mengetahui imanmu setelah diuji akan menghasilkan ketekunan. Menghasilkan apa? Oh Tuhan, saya mau berhasil. Orang biasa hanya mikir hasilnya itu uang. Saudara, engkau berhasil berapa banyak uang pun besok tidak bawa ke surga. Tapi engkau menghasilkan iman, menghasilkan buah Injil, menghasilkan ketekunan, menghasilkan keberanian untuk berjuang dengan iblis. Ini adalah harta rohani yang akan disimpan dan dipelihara, diingat oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Berapa kaya engkau? Tidak tergantung berapa nol yang ada di bank. Berapa kaya engkau? Tergantung berapa firman yang kau simpan di hatimu. Berapa iman yang timbul melalui firman. Berapa kelakuan-kelakuan yang baik yang berhasil melalui imanmu. Berapa pekabaran ini yang kau lakukan. Dan berapa banyak jiwa yang kau peroleh. Ini semua harta benda yang sungguh, yang kekal. Saudara-saudara. Biar teriakan seperti ini didengar oleh orang-orang yang hati nuraninya masih bersih. Saudara-saudara. Tuhan akan menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh mau menjadi orang yang takut kepada Dia dan diuji, dan akhirnya menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu penting sekali. Gereja abad pertama dan gereja abad akhir ini bedanya apa? Ada gereja abad pertama sama sekali tidak ada emas, tidak ada perak. Tidak ada bangunan, tidak ada organisasi, tidak ada administrasi, tidak ada keuangan, tidak ada dana. Tapi mempunyai iman, mempunyai ketekunan, mempunyai keberanian, mempunyai api penginjilan. Itu the first century church. Sekarang gereja apapun sudah ada, tetapi yang penting tidak ada. Ini kemiskinan. Maka Tuhan berkata kepada gereja di Sardi, engkau kira engkau kaya. Dia berkata kepada gereja di Laodikia, engkau kira engkau kaya, padahal engkau miskin, engkau telanjang, dan engkau buta. Sedangkan gereja Sardi mendapatkan surat Yesus Kristus berkata kepada dia, engkau kira engkau masih hidup secara nama, padahal engkau adalah mati. Saudara-saudara, kelihatan hidup tapi mati, kelihatan kaya tapi miskin, kelihatan mata besar tapi buta. Karena engkau tidak lihat apa yang Tuhan mau engkau lihat. Hanya engkau lihat apa yang kau rasa engkau perlu lihat. Saudara-saudara, kau kira kau kaya, sebenarnya kau miskin, kau buta, kau telanjang. Saudara-saudara, banyak wanita yang pakai pakaian paling mahal, telanjang rohaninya. Banyak orang yang banyak uang, orang miskin rohaninya. Banyak orang mata paling besar, buta rohaninya. Tuhan tidak lihat luar, Tuhan lihat dalam. Manusia lihat luar, manusia tidak lihat dalam. Dan Tuhan berkata, aku menembusi hati sanubarimu sampai sedalam-dalamnya. Aku mengetahui apa yang ada padamu. Jangan menipu aku. Jangan kira engkau bisa menipu orang lain. Engkau juga bisa menipu aku. Tak mungkin. Tuhan berkata, engkau harus beli daripadaku obat mata. Tuhan jual obat. Bolehkah ke dokter ya? Beli obat salah enggak? Apakah orang beriman tidak boleh ke dokter? Orang gila itu. Alkitab mengatakan yang sakit perlu tabib. Ada nggak? Jadi cari dokter tidak salah semua. Itu ada orang karismatik, orang Pentakosta. Tidak boleh cari dokter. Itu kurang iman. Sampai Frans Taromes akhirnya mati. Karena apa? Karena ibu rohaninya melarang dia cari dokter. Sampai mati. Suaranya begitu bagus, nyanyinya begitu indah. Saya kenal dia. Hanya karena ikut seorang pemimpin rohani yang salah, tafsiran Alkitab salah, akhirnya mati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, belilah obat mata dari saya. Jadi kalau sakit mata beli obat, tidak salah. Kalau sakit perut beli obat juga tidak salah. Kalau sakit badan pergi ke dokter juga tidak salah. Belilah emas dari aku. Tuhan jual emas. Emas berapa karat? 3.000 karat. Bukan 24. Itu emas apa? Itu adalah berarti kemurnian dan mutu yang sudah diuji oleh api. Itu namanya emas. Dan Tuhan mengatakan, belilah jubah putih daripadaku. Berarti
hidup kesucian yang berasal dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, ini semua kekayaan. Kau kira kau kaya uang, miskin rohani, itu miskin. Kalau kau kaya rohani, miskin uang, itu tetap kaya. Karena Tuhan melihat dalam lebih daripada luar. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Tuhan berkata di sini, engkau akan menghasilkan ketekunan, perseverance. Perseverance itu sangat indah. Sangat indah. Mengapakah kita tidak senang barang-barang yang bisa rusak? Karena tidak tahan. Mengapa kita tidak suka pakaian yang bisa luntur? Karena tidak tahan. Mengapa kita tidak pakai alat-alat yang sangat cepat rusak? Karena tidak tahan. Kenapa kita tidak senang orang yang jiwanya itu tidak mempunyai mutu? Karena pengertiannya sama mutu karakternya tidak tahan. Tapi yang tahan itu adalah yang setelah diuji tetap tidak berubah sifat. Orang tanya kenapa ya itu Gucci Cina yang dulu yang lama itu masih bisa jual begitu mahal. Karena tahan. Saudara, di istana cuma 2 hal yang tidak luntur. Satu yaitu emas, yang kedua Gucci yang dibakar 1300 derajat. Tidak berubah. Asal jangan pecah aja. Taruh di situ sampai 1000 tahun warnanya tetap sama. Dilap sama bersih. Kena air tidak apa-apa. Kena panas tidak apa-apa. Saudara, emas masih bisa berwarna merah-merah. Semua barang itu tidak tahan. Tapi Gucci yang sudah dibakar 1300 derajat, setelah selesai warnanya jadi, yang dari kobalt menjadi biru, yang dari koper menjadi merah. Itu sudah diatur dengan baik. Taruh di situ, pajang di situ. Itu sebab semua istana pasti ada Gucci yang mahal. Karena apa? Raja mengetahui barang hiasan yang bikin rumahnya tidak gersang, yaitu yang tahan. Dan yang tahan itu adalah Gucci. Bukan lukisan. Lukisan bisa rontok catnya. Itu lukisan Tiongkok apalagi. Kertasnya itu menjadi menguning. Ada yang 100 tahun masih ada. Dan itu kertas Tiongkok itu dibikin demikian rupa. Sehingga shenzi itu 7 lapisan. Sehingga kalau sudah kotor depunya, lalu 100 tahun kemudian dilepas. Yang pertama jadi baru lagi. Kedua dilepas lagi. Itu tahan berapa ratus tahun masih bisa lihat lukisan asli. Karena waktu engkau pakai tinta gambar itu tintanya tembus 7 lapisan. Sehingga satu-satu lapisan tipisnya lebih tipis daripada sutra. Itu bisa dilepas satu persatu. Itu cara bikin kertas seperti itu. Itu penemuan yang sudah ratusan tahun. Tapi itu tetap warna berubah. Hanya Gucci yang tidak berubah. Ratusan tahun tidak berubah. 1000 tahun tidak berubah. Tahan, tekun, tahan, tekun. Itu bab saudara-saudara. Karena tahu imanmu, kalau sudah diuji, imanmu itu tahan. Imanmu tekun. Saudara-saudara, kita mengharapkan Tuhan menyelamatkan saya dan jangan membinasakan saya Tuhan. Once saved, saved forever. Sekali diselamatkan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini eternal security. Saya percaya Tuhan akan memelihara sampai selama-lamanya. Saudara-saudara jangan lupa. Tuhan memelihara siapa? Tuhan memelihara mereka yang mau dipelihara. Dan Tuhan memelihara mereka yang tahan uji. Tuhan memelihara mereka yang tekun sampai akhir. Tuhan memelihara mereka yang taat di dalam penderitaan yang sesuai rencana dan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, di sini orang-orang selalu pikir, waktu orang reform itu percaya predestinasi. Kalau Tuhan sudah tentukan ya sudah. Tidak usah percaya Tuhan juga tidak apa-apa kan? Karena sudah ditentukan selamat. Kalau Tuhan sudah ditentukan, orang ini diselamatkan, orang itu tidak diselamatkan, berarti saya tidak usah mengabari Injil. Karena sudah ditentukan bukan? Orang yang pikirannya seperti itu orang bodoh luar biasa. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah merencanakan, buat apa saya mesti mengabari Injil? Kalau Tuhan sudah menetapkan buat apa saya mesti PI? Saudara-saudara, saya mau tanya, kalau saya merencanakan gambar ini untuk bangun sesuatu, semua rencana sudah dikerjakan, apakah perlu dibangun? Jawab, tetap perlu dibangun kan? Bangun sesuai rencana kan? Jadi Allah merencanakan, lalu you mesti mengabarkan Injil. Allah merencanakan, you mesti mengerjakan. Sehingga melaksanakan rencana sama rencana untuk dilaksanakan. Dua hal ini kelop.
bukan diadu. Kalau Tuhan sudah mempredestinasikan orang itu diselamatkan, dipilih, kenapa saya mesti mengabari Injil? Orang yang mengatakan kalimat ini hanya menyatakan kebodohan dia.